Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di mata kuliah Fisika Bangunan dengan ini pertemuan pertama yaitu dengan materi pengantar mata kuliah Fisika Bangunan. Jadi mata kuliah ini eh, berbobot 2 SKS, artinya 2 SKS ini satu SKS-nya itu biasanya 45 menit sampai 50 menit kuliah tatap muka. Jadi berikut adalah materi untuk pertemuan awal yaitu pengantar mata kuliahnya. Perkenalkan, nama saya Faris Harindra Syam, SPMSI IALI, pengampu mata kuliah Fisika Bangunan. Fisika bangunan merupakan sebuah mata kuliah yang membahas tentang aspek fisika bangunan pada eh, aspek-aspek kenyamanan ya, kenyamanan untuk pengguna bangunannya. Artinya di sini bukanlah membahas seperti mata kuliah fisika dasar atau sebagainya, tapi kita di sini adalah membahas tentang kenyamanan pengguna dalam bangunannya ya, aspek fisika bangunannya. Nah, aspek fisika bangunan pada desain struktur yang masih lemah biasanya itu yang pertama banyak bangunan yang menitik beratkan pada segi penampilan visual saja. Jadi karena mengejar aspek visual, aspek estetika, terkadang fungsional bangunannya itu terlewatkan. Ya, aspek fungsionalnya terlewatkan sehingga eh, untuk pemakai bangunannya itu atau usernya sering kita sebut user ya itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Nah, yang kedua banyak bangunan indah tapi tidak nyaman untuk dihuni gitu atau tidak nyaman untuk dipakai gitu ya. Nah, bangunannya seindah apapun kalau tidak nyaman, jadinya kan tidak fungsional gitu ya, eh, bangunannya. Yang ketiga, fisika bangunan selama ini lebih banyak dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan kira-kira pengalaman sehari-hari atau berdasarkan lihat sana lihat sini. Jadi eh secara kualitatif, iya. Jadi ya udahlah senyamannya aja gitu ya. Biasanya seperti itu atau ya pengalaman sehari-hari. Oh, kalau dia panas ya dipakein kipas angin dan sebagainya gitu. Yang penting ada jendelanya, yang penting ada bukaannya dan sebagainya itu eh, sehingga jendela dan apa ya penghawaan atau lubang angin, lubang udara itu tidak tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, sehingga dia tidak nyaman si bangunan ini untuk usernya gitu ya. Nah, jadi fisika bangunan di sini berperan untuk kita membuat bangunan itu lebih nyaman gitu ya. Baik, berikut adalah aspek fisika bangunan pada desain struktur. Jadi, ketika rancangan bangunan itu seharusnya memikirkan yang pertama adalah sistem pencahayaannya, sistem tata udaranya, pengaturan pembangunannya, lalu sistem strukturnya, sistem akustiknya, sistem transportasinya, sistem pemipaannya, dan sistem elektrikalnya. Jadi ada keseluruhan itu ada delapan ya, delapan yang harus kita integrasikan di dalam aspek fisika bangunan ini. Jadi sistem bangunannya itu harus kita bangun dari awal. Bagaimana sistem pencahayaan alaminya, bagaimana sistem pencahayaan buatannya, bagaimana sistem tata udaranya gitu ya, sehingga penghawaan ruangannya di dalam bangunan tersebut dapat berjalan dengan baik. Apakah dengan penghawaan alami atau penghawaan buatan. Lalu pengaturan pembangunannya, bagaimana sisi orientasi bangunan agar dia terkena cahaya matahari bagian yang mana, eh, lalu bagaimana dia melalukan udaranya, itu pengaturan pembangunan.
Kemudian ada sistem strukturnya. Sistem struktur adalah bagaimana pondasi, bagaimana kolom, bagaimana atap gitu ya, yang eh, membuat tadi sistem tata udara, sistem pencahayaan dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Ada juga sistem akustik. Jadi dalam satu ruangan ada sistem akustik itu terkait dengan bunyi. Jadi bagaimana satu ruangan itu eh, dapat misalnya kita memfungsikan satu ruangan sebagai tempat untuk rapat misalnya atau tempat untuk belajar sehingga ruangan tersebut harus kedap dari kebisingan di luar gitu ya. Itu sistem akustiknya harus baik. Nah, itu salah satu sistem akustik seperti peredam suara dan sebagainya. Ataupun suara di dalam ruangan tersebut bergema misalnya. Nah, itu artinya sistem akustiknya tidak baik di dalam ruangan tersebut gitu ya. Sehingga sistem akustik harus kita pikirkan di dalam aspek fisika bangunan. Kemudian ada sistem transportasi. Sistem transportasi ini adalah bagaimana manusia di dalam bangunan tersebut dapat bersirkulasi dengan baik. Artinya dia pengguna itu dengan mudah untuk mencapai setiap ruangan di dalam bangunan, gitu ya. Tidak hanya di lantai satu, misalnya kalau multi level gitu ya, multi level atau high rise building. Bagaimana cara mentransportasi pengguna dari lantai satu hingga lantai 22 misalnya? Apakah dengan tangga atau dengan lift dan eh, atau dengan elevator atau dengan eskalator itu ada pilihan-pilihan tertentu. Bagaimana sistem transportasi yang efektif dan efisien gitu ya. Kemudian ada sistem pemipaan. Sistem pemipaan ini adalah terkait dengan nantinya air ya, air air bersih dan air kotor, bagaimana cara pembuangannya, sistem pepipaannya seperti apa, itu aspek fisika bangunan juga. Kemudian ada sistem elektrikal yang terakhir. Sistem elektrikal ini adalah terkait dengan listrik, pencahayaan buatan, ataupun barang-barang alat elektronik yang ada di dalam bangunan. Itu sistem elektrikal. Oke, selanjutnya ini ada metabolisme manusia. Di sini metabolisme manusia itu suatu bangunan yang modern diharapkan dapat mendukung kebutuhan aktivitas manusia yang berada di dalamnya. Jadi, semua desain bangunan itu pasti untuk mendukung kebutuhan atau fungsional aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Misalnya, kalau kita mendesain rumah, ya kita harus mendukung kebutuhan aktivitas pemilik rumah tersebut yang akan tinggal di dalamnya gitu ya. Jadi semuanya itu harus berfungsi dengan baik gitu. Sehingga manusia yang di dalamnya sehat gitu ya, sehat eh, untuk di bangunan tersebut. Perlu disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi metabolisme manusia. Manusia butuh bernafas, berarti udaranya harus kita pastikan sirkulasi udaranya harus kita pastikan baik di dalam bangunan tersebut. Jangan sampai ruangannya pengap, udaranya tidak mengalir gitu ya, sehingga kita atau pengguna itu merasakan bisa sakit tuh kalau kekurangan udara di dalamnya. Kemudian ada air. Jadi semua manusia itu butuh air untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Itu air bersih, itu pasti gitu ya. Ada privacy, ada keamanan, ada kenyamanan dan lainnya, baik yang berkaitan dengan visual ataupun pendengaran. Oleh sebab itu, diperlukan pasokan energi berupa tenaga listrik untuk pengoperasian eh, perlengkapan peralatan bangunan, baik transportasi dan distribusi maupun keperluan komunikasi seperti telepon, siaran radio, televisi, serta kebutuhan tata udara, tata suara, dan pencahayaan. Tata udara misalnya AC, kipas angin dan sebagainya, tata suara dan pencahayaan seperti lampu dan sebagainya. Nah, aspek fisika bangunan pada desain bangunan ya ini contohnya ada KLCC dan Petronas Twin Tower ya, Twin Tower Kuala Lumpur. Nah, ini mempertimbangkan bagaimana pencahayaan di malam hari gitu, tidak hanya estetika ya,
tapi juga bagaimana di setiap sisi bangunan dapat melalukan cahaya ke dalam ruangan gitu ya. eh dan sistem-sistem keamanannya itu dapat masuk gitu ya. Kita lihat di panduan sistem bangunan tinggi ini. Jadi eh, posisi di situ ada sanitasi, ada distribusi transportasi. Ini biasanya SAF ya, SAF untuk air bersih dan air kotor gitu ya. Dia dibuat dalam satu baris dari atas ke bawah. Ada tata suara gitu ya, pencegah penanggulangan kebakaran. Di sini ada kebakaran, ini ada struktur yang menjaganya biar nggak langsung ke ruangan sebelahnya apabila terjadi kebakaran. Kemudian eh, apa ini? Kebisingan tidak masuk ke dalam gitu ya, kebisingannya. Lalu daya tahan dari petir dan sebagainya juga harus dipikirkan. Nah, fisika bangunan pada akhirnya adalah sama dengan kenyamanan fisik. Kenyamanan fisik untuk siapa? Untuk si pengguna. Jadi fisika bangunan tersebut adalah membahas kenyamanan untuk si pengguna. Kenyamanan fisik si pengguna gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada external environment atau natural and built gitu ya. Di situ ada radiasi matahari, solar radiation. Lalu ada temperatur relatif, ada hujan gitu ya. Jadi bangunan kita itu harus melindungi dari radiasi matahari gitu ya. Jadi di dalam bangunan tetap nyaman walaupun di luar bangunan itu panas gitu ya. Bagaimana meredam panas, bagaimana meredam suara gitu. Agar di dalam bangunan tersebut tetap terasa nyaman untuk si pengguna. Nah, dasar-dasar fisika bangunan itu terkait dengan sumber-sumbernya. Yang pertama adalah sumber pengaruh alam, itu ada sinar matahari, hujan, kelembaban, dan angin gitu ya. Sinar matahari itu mempengaruhi suhu radiasi matahari gitu ya, mempengaruhi suhu. Lalu ada hujan, itu ada kelembaban gitu ya, ada angin. Nah, ketika kita hidup di negara tropis, itu kelembabannya sangat tinggi. Artinya, kelembaban itu adalah kadar air di dalam udara gitu ya. Kadar air di dalam udara. Ketika kita berada di negara tropis, negara beriklim tropis, eh, kadar air dalam udaranya tinggi, kelembabannya tinggi. Sehingga bagaimana kita dapat membuat kelembaban tersebut tidak terlalu tinggi, caranya adalah udara di dalam ruangan itu harus tetap mengalir sehingga dia tidak terasa terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab, nanti terasanya pengap. Apalagi suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi, kelembabannya tinggi, maka rasanya adalah seperti terkukus ya. Terkukus ataupun kalau bahasa orang Medannya sumuk gitu ya, sumuk. Eh, Gerah. Nah, itu dia, gerah. Berbeda dengan apabila kelembabannya rendah, artinya kering gitu ya. Lalu suhunya tinggi, maka rasanya seperti panas terbakar gitu ya. Lalu ada sumber dari bumi, ada gempa bumi gitu ya, gempa bumi. Jadi ini terkait dengan struktur bangunannya, bagaimana struktur bangunan dapat meredam aktivitas tektonik gempa bumi gitu ya, tetap aman ketika terjadi gempa bumi. Terus setidaknya sampai ke evakuasi eh, penggunanya dari dalam bangunan keluar bangunan. Nah, permasalahan kenikmatan fisik suatu bangunan erat kaitannya dengan kenikmatan fisik bangunan. Nah, jadi sengat dan silau matahari itu sangat mempengaruhi. Lalu kalor dan suhu. Kalor itu panas ya. Kalor itu panas dan suhu. Ada kelembaban dan pergantian hawa udara. Nah, ini sangat berhubungan ya. Kelembaban dan pergantian hawa udara tadi yang seperti saya jelaskan bahwa ketika kondisi udaranya lembab, pergantian hawa udara itu harus terus mengalir gitu ya, agar dia tidak eh, berefek kepada kesehatan manusianya.
Lalu gangguan bunyi, artinya kebisingan di luar ruangan harus bisa tersaring. Harus bisa tersaring apabila kita mau ruangan kita itu nyaman atau tenang gitu ya terhadap jadi penggunanya tenang gitu di dalam, bisa beraktivitas dengan baik. Lalu cahaya terang, bagaimana glare atau cahaya terang itu tidak mengganggu untuk ke dalam dan keluar bangunan gitu ya. Karena kalau terkait glare ini nanti ada pantulan-pantulan yang bisa menyebabkan eh, yang bukan pemilik bangunan pun tidak nyaman gitu ya. Nah, berikut adalah built environment atau lingkungan binaan ya. Lingkungan binaan ini juga ada kaitannya dengan fisika bangunan karena dia ada pengaruh iklim pada kesehatan dan kenyamanan bangunan secara umum gitu ya. Nah, misalnya bangunan tersebut bangunan tinggi gitu ya, jadi pencahayaannya berlebih misalnya, atau dia justru menutupi bangunan di sebelahnya sehingga bangunan di sebelahnya pencahayaan alaminya kurang gitu kan. Nah, itu ada pengaruhnya juga gitu kan. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah iklim itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan bangunan. Apabila seperti yang kita di iklim tropis, cahayanya banyak gitu kan, cahaya mataharinya adalah sepanjang tahun, lalu hujannya juga banyak, kelembaban udaranya tinggi, suhunya pun tinggi, maka kita harus menyesuaikan bangunan kita dengan kondisi iklimnya. Bagaimana bangunan kita dapat mengaliri angin, udaranya mengalir di dalam ruangannya, bagaimana kita meminjam cahaya matahari yang luar biasa di daerah iklim tropis ini, bagaimana memanen cahaya mataharinya masuk ke dalam tapi tidak berlebihan, sehingga tidak panas di dalam ruangannya. Nah, itu semua harus dipertimbangkan di dalam fisika bangunan. Nah, pengaruh iklim pada kesehatan kenyamanan bangunan ada sinar matahari, hujan, terkait dengan temperatur dan kelembaban. Temperatur tadi suhu ya, dan kelembaban. Bagaimana tadi panas matahari itu selalu menyinari gitu ya, bagaimana meredam dari panas tersebut, apakah dengan bahan-bahan tertentu yang bisa memfilter gitu ya, memfilter. Misalnya pakai apa namanya? Aluminium foil lalu dilapis lagi dengan foam gitu kan sehingga panas matahari itu dapat diredam semaksimal mungkin gitu ya. Lalu bagaimana eh, ventilasi di bangunan tersebut dapat berfungsi untuk mengaliri udara gitu ya, mengaliri udara sehingga di dalam ruangan itu tetap mengalir udaranya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaruh iklim pada kesehatan dan kenyamanan bangunan secara umum. Ada angin, gempa gitu ya. Itu kalau strukturnya tidak oke gitu ya, bangunan tinggi itu bisa berakibat menjadi bangunannya miring gitu dengan gempa misalnya, ataupun eh, anginnya itu dapat merobohkan bangunan itu bisa. Nah, pencahayaan alami, ragam sinar matahari, terang alami, bukaan bangunan ada syarat teknisnya gitu ya. Jadi bagaimana kita bukaan-bukaan tersebut seperti jendela gitu ya. Jendela bukaannya di sebelah mana agar cahaya matahari itu tetap masuk. Ukuran jendelanya berapa sehingga cahaya mataharinya masuk itu sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan kita pada siang harinya. Tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan gitu ya. Nah, pencahayaan buatan, ya ini contoh lainnya, bagaimana kita pakai bukaan-bukaan, ini North Skylight katanya kan, cahaya utara,
Ini cahaya musim panas dari sini. Terus ada cahaya musim dingin, kita bisa ambil langsung bukaan gitu ya. Ini bukaan seperti atrium ini ya. Jadi ada cahaya yang masuk dari bagian atas, ada cahaya yang masuk dari jendela, dari samping juga, dari pantulan-pantulan samping juga ada bisa kita ambil gitu ya. Ini contoh berikutnya, orientasi bangunan terhadap radiasi matahari ya. Jadi mataharinya ini atap bisa tadi ya meredius panas matahari tadi, radiasi matahari yang bisa masuk ke dalam bangunan. Ini penghawaan alami, bagaimana cross ventilation gitu ya, cross ventilation. Jadi dari bawah dia naik ke atas gitu ya. Kita ada ventilasi di atas, ada jendela di bawah sehingga ventilasinya atau bukaan-bukaannya ini mengalirkan udara dari bawah ke atas. Kenapa dari bawah ke atas? Biasanya tekanan udara di bagian atas itu lebih rendah daripada di bagian bawah, ya. Makin ke bawah itu tekanan udaranya makin tinggi, gitu. Nah, udara itu mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Artinya dari yang dingin ke bagian yang panas. Nah, di bagian bawah posisinya adalah dingin gitu ya di bagian bawah bangunan. Sedangkan bagian atap yang selalu tersinari matahari itu dia menyimpan panas di situ. Nah, sehingga ketika bagian bawah bangunan kita itu dingin gitu ya, jadi udaranya mengalir dari luar yang di luar itu lebih dingin gitu kan di bagian dalam lalu dia mengalir ke bagian atapnya. Nah, itu aliran udara seperti itu ya. Dan di atapnya kita buat ventilasi lagi sehingga udaranya bertukar dari bawah naik ke atas lalu bertukar keluar lagi gitu ya. Nah, ini kebutuhan ventilasi untuk mendapatkan kelembaban dan temperatur yang ideal gitu ya. Jadi ini ventilasinya dibuka, pencahayaannya jadi banyak masuk gitu ya. Lalu udaranya masuk dan keluar ke atas gitu ya, yang diharapkan seperti itu. Nah, berikutnya ini akustik ya, akustik. Bagaimana kita memblok, jadi nggak usah terlalu tinggi, kita blok segini agar suaranya tidak menggema, nggak terlalu menggema gitu ya. Jadi soundnya, suaranya itu terpantulkan dengan baik di dalam ruangan tersebut gitu ya. Jadi efek akustik itu di setiap ruangan itu penting kita eh, pikirkan gitu ya. Mulai dari peredaman suara dari luar untuk ke dalam dan peredaman suara dari dalam keluar agar yang di dalam tidak terdengar keluar gitu, tidak berisik gitulah ya. Kemudian bagaimana pantulan-pantulan suara di dalam ruangan tersebut. Misalnya ruang belajar gitu ya, ruang kuliah. Di ruang kuliah, apabila ruang kuliahnya kecil, oke lah gitu ya, suaranya si dosen atau suara si guru itu tetap terdengar dari depan ke belakang gitu ya. Kalau dia panjangnya hanya katakanlah 8 meter ke belakang, ya masih terdengar lah suaranya gitu ya. Tapi apabila ruangannya sudah besar, untuk kapasitas 100 orang ruangannya gitu ya, ruangannya lebar 20 meter kali 20 meter ke belakang gitu ya, cukup besar. Maka eh, dibutuhkan rekayasa-rekayasa tertentu untuk suara dosennya atau suara gurunya itu dapat terdengar dengan baik dari depan ke belakang gitu ya. Eh, Ya pilih di samping ada pilihan menggunakan pengeras suara gitu. Tapi tetap harus kita pikirkan bagaimana agar ruangan tersebut dapat mengakomodir suara dari si eh, apa pengguna gitu ya. Sebenarnya si pengguna. Baik,
Demikian untuk pertemuan pertama ini, materi yang pertama, pengantar fisika bangunan.